Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Rizky Abdillah dengan NIM 22051214047 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Ya, jadi di sini saya mendapatkan tugas yaitu menjelaskan penjadwalan operasi yaitu terutama SRF ya, yaitu Scheduler Remaining First ya, yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto. Nah, sebelum kita masuk kepada SRF, kita harus mengetahui dahulu apa itu penjadwalan proses ya. Oke. Ya, penjadwalan proses sendiri merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Dan juga penjadwalan itu bertugaskan untuk memutuskan proses yang sedang berjalan dan juga memutuskan kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Nah, oke. Ya, untuk kriteria sendiri itu ada 6 ya. Iya, ada 6 atau 5 lah. Yang pertama ada adil atau fairness ya, itu mendapat jatah waktu pemroses yang sama. Tidak boleh ada yang mengalami starvation ya. Kemudian yang kedua ada efisiensi, yaitu dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses, yaitu pemroses diusahakan sibuk CPU utilization maximum. Kemudian yang ketiga ada response time interaktif, ya, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal, yaitu terminal response time. Dan yang keempat ada waiting time, waktu nyata, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Event response time ya. Kemudian ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai finish. Dan yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Ya, begitu. Nah, kemudian untuk apa ya? Algoritma penjadwalan sendiri itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada non-preemptif dan juga preemptif ya. Untuk yang non-preemptif, yang pertama itu ada FIFO, yaitu first in, first out, atau bisa disebut juga VC/VS, yaitu first come, first server, ya begitu. Kemudian ada SJF, yaitu source job first, ada HRN, highest ration next, dan yang terakhir untuk non-preemptive ada MFQ, yaitu multiple feedback queue. Dan yang untuk preemptive itu ada 4 ya. Yang pertama RR, round robin, kemudian ada SRF ya, source remaining first yang akan kita bahas sebentar lagi ya. Kemudian yang ketiga ada priority scheduling, dan yang terakhir ada GS, yaitu guaranteed scheduling. Nah, oke, kita masuk kepada SRF ya. Ya, biasalah ya awal-awal kita tuh harus mengerti apa sih itu SRF ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari SRF ya, yaitu Search Remaining First. Nah, penjadwalan SRF adalah termasuk algoritma penjadwalan preemptif ya. Artinya proses tidak diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam penjadwalan ini dilakukan 2 langkah, yaitu 2 langkah utama, yaitu pertama, setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Pada langkah kedua,
kita menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau pada proses dengan sisa waktu yang paling pendek, maka dari sisa proses pada proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemptif, proses yang sedang dikerjakan itu dikeluarkan dari prosesor. Dan sebagai gantinya, proses dengan sisa terpendek itulah yang dikerjakan oleh prosesor ya. Jadi intinya di SRF ini karena menggunakan mode preemptif, jadinya apa ya? Kita tuh mengutamakan waktu pengerjaan yang lebih singkat gitu ya. Iya, ini akan saya kasih contohnya ya berikut ini. Nah, ini ada apa ya? Ada contoh tabel SRF gitu ya. Ini contohnya. Slide berikutnya ada narasinya gitu. Oke, kita perhatikan dulu ya tabelnya gitu. Ingat-ingat ya gitu. Oke. Ya, itu ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi dan TA-nya. Oke. Nah, kita masuk pada narasi ya. Di sini ada 4 paragraf ya. Kita akan bedah per paragraf ya. Oke. Pada saat detik 0, hanya proses A yang telah tiba. Karena itu, mulai dari detik 0 itu, proses A yang dikerjakan oleh prosesor. Kemudian setelah bekerja sampai 2 detik, proses B tiba. Nah, pada saat detik kedua ini, sisa dari proses A adalah 5 detik. Sedangkan lama proses B adalah 3 detik. Karena karena proses B lebih sedikit, maka eh, apa ya? Maka melalui metode preemptif, mulai saat detik kedua itu proses A dikeluarkan dari prosesor untuk digantikan oleh proses B. Oke. Nah, ya seperti yang kita lihat pada tabel ini ya. Ini kan yang A itu datang atau tiba pada saat detik 0 ya. Sedangkan waktu eksekusinya itu adalah 7 detik. Nah, sedangkan pada detik kedua itu proses B datang dengan waktu eksekusi 3 detik. Nah, pada saat detik kedua itu kan proses A masih apa ya, masih dieksekusi selama 2 detik, sehingga masih ada 5 detik belum dieksekusi. Nah, dikarenakan proses B yang, apa ya, yang waktu eksekusinya atau pengerjaannya lebih singkat, maka, didahulukanlah proses yang B dan yang A itu ditunda dulu gitu. Oke, begitu. Itulah contoh, metode preemptif. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Pada saat detik keempat, yaitu pada proses B, proses C tiba. Nah, kedatangan baru lagi tuh yang C. Nah, pada saat detik keempat, sisa waktu eksekusi A adalah 5 detik, proses B tinggal 1 detik, serta lama proses C adalah 9 detik. Yang paling dekat ke waktu selesai adalah proses B. Sehingga pada saat detik keempat itu, pelaksanaan proses B dikerjakan. Nah, kita lihat lagi ya pada tabel. Ya, ini kan yang C datang. Nah, itu tiba di detik keempat. Nah, eee, di detik keempat ini kan sedang mengerjakan yang B ya. Nah, yang B itu kan, ya sedang dikerjakan dan pada saat yang C tiba itu yang B tinggal 2 detik dong. Ya, enggak, sorry, tinggal 1 detik. Nah, sehingga maka dari itu, karena lama eksekusinya yang B tinggal sedikit, maka dilanjutkan ya. Dan karena yang C itu 9 detik, maka ditaruh ke antrian lagi, begitu. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf ketiga. Nah, pada saat proses D itu ya, pada saat detik kelima, proses D tiba. Nah, sisa dari apa ya, sisa waktu dari A itu adalah 5 detik. Nah, ya akan di detik 5 itu yang B itu selesai dikarenakan ya emang udah waktunya gitu. Kan yang B kan cuma 3 detik kan. Nah, udah selesai gitu. Nah, sedangkan lama proses dari C adalah 9. Serta lama
proses D adalah 4 detik. Nah, yang paling singkat waktunya itu kan, yang paling apa ya, yang paling singkat waktu kerjanya atau dekat dengan waktu selesai adalah yang D. Maka dari itu, yang D kita utamakan dikerjakan lebih dahulu ya, karena mengingat SRF sendiri itu kan menggunakan metode preemptif ya, jadinya yang dikerjakan yang memiliki waktu yang singkat gitu, jadinya yang D dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat pada detik kelima ya. Itu kan proses dia datang ya kan, yang dia datang dengan lama waktu pengerjaan 4 detik. Nah, sehingga kita punya tiga proses yang belum selesai, yaitu ada A dengan sisa waktu 5 detik, dan C ada 9 detik, dan juga yang D ada 4 detik. Nah, dikarenakan yang paling sedikit pengerjaannya tuh waktu pengerjaan adalah yang D, maka dengan metode preemptif ini kita apa ya, memprioritaskan atau mengerjakan terlebih dahulu yang D, begitu. Oke. Kemudian paragraf terakhir yaitu pada saat pada saat detik ke-9 proses D selesai. Nah, pada saat itu juga sisa waktu eksekusi proses A adalah 5 serta lama pengerjaan yang C itu adalah 9. Nah, kan yang paling cepat yang A. Jadinya yang A itu dimulai terlebih dahulu pada detik ke-9 ya. Maksudnya ya setelah D kelar itu langsung yang A yang dikerjakan gitu. Nah, sisa proses A dikerjakan dan selesai pada saat 14 detik dan selesai pada detik 14. Nah, dan pada saat detik 14 itu yang C mulai dan selesai pada detik ke-23 begitu. Nah, iya dari paragraf terakhir itu kan pada bentar ya pada detik sebentar pada detik ke-9 itu kan si proses dia selesai. Nah, maka dari itu kita kan yang belum diselesaikan atau belum diproses itu ada proses A dan juga proses C gitu ya. Nah, dikarenakan proses A ini kan tinggal 5 detik dan proses C masih ada 9 detik. Nah, dikarenakan proses A itu yang memiliki waktu selesai yang lebih singkat atau waktu kerja yang lebih singkat juga itu, jadinya maka kita memprioritaskan pengerjaan kepada proses A dulu ya. Nah, kan detik 9 itu dimulai proses A. Saat dimulai pada detik ke-9. Nah, setelah apa ya? Kan 9, kan tinggal 5. Maka dari itu proses A sendiri itu akan selesai pada detik ke-14 ya. Nah, ke-14. Nah, setelah pada detik ke-14 itu hanya sisa satu proses yang belum dikerjakan, yaitu proses C. Nah, maka dari itu pada detik ke-14 itu mulailah dilaksanakan proses C, yaitu selama 9 detik ya begitu. Nah, untuk proses C sendiri itu selesai pada detik ke-23 begitu ya. Nah, di sini kan juga tersedia pada tabel ya. Yang A itu sampai tiba datang atau detik 0, yang B pada detik 2, dan yang C detik 4, dan yang D terakhir tuh detik 5. Ini ada lama pekerjaannya ya. Ada 7 detik, 3 detik, 9 detik, dan 4 detik. Nah, ini adalah waktu mulai eksekusinya, yaitu adalah 0 detik ya, karena datang pertama pasti dilayani pertama. Nah, sedangkan yang B ini kan dimulai pada detik kedua. Soalnya kan dia mempunyai lama eksekusi yang singkat, maka langsung diproses saat itu juga. Yang C ini diproses terakhir-terakhir ya, soalnya lama eksekusinya itu
paling gede itu. Nah, sedangkan yang D ini kan 5 detik, maka diproses setelah yang B gitu. Nah, ini adalah waktu selesai eksekusinya itu adalah 14 detik, 5 detik, 23 detik, dan juga 9 detik. Nah, eh, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.